Vokasi, balik lagi di Bincang Prestasi Are Vokasi. Nah, gimana nih kabar are-are? Bukan are-are, apa ya? Sobat vokasi yang ada di rumah. Kabarnya semoga selalu sehat dan juga bahagia tentunya ya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat inspiratif. Asik, inspiratif dan juga keren banget. Nah, sebelum kita panggil narasumber kita pada hari ini, aku izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama aku Bintang Talita, aku dari Departemen Teknik Mesin Industri angkatan tahun 2022. Nah, langsung aja ya kali kita panggil narasumber kita yang sangat kece dan keren abis ini. Tapi aku minta tolong ya ke teman-teman tim Hore, tepuk tangan ya rame-rame. Oke. Belum. Oke, langsung aja kita sambut Kak Devinta. Halo semuanya. Rame nih sobat-sobat ini Minfo ya. Oke, halo Kak, apa kabar? Iya, baik banget sih. Baik banget, Iya, alhamdulillah. Baik. Mungkin bisa kenalin diri dulu ke sobat vokasi yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Vokasi. Kenalin, namaku Devinta Sabrina, biasanya dipanggil Devinta, dari Departemen Statistika Bisnis angkatan 2022. Oke, mungkin filosofi dari nama Devinta ada nggak? Kayak misalnya dulu orang tua Kak Devinta ini bikin nama Devinta itu dari singkatan apa gitu, atau kayak gitu. sambungan dari kata apa gitu. Kok bisa Devinta sih? Ya itu sebenarnya dikasih nama sama kakek gitu. Kakek. Iya. Terus akhirnya jadilah nama Devinta Sabrina, tapi biasanya dipanggilnya Devinta. Tapi ada beberapa temen itu yang panggilnya itu cuma Dep gitu. Dep. Iya. DEP. Iya, Iya, Dep. Soalnya kayak lebih gampang gitu cara penyebutannya daripada Devinta yang kepanjangan, jadi panggilnya Dep gitu. Baik. Nah, mungkin dari Kak Devinta bisa ceritain nih kesibukan Kak Devinta saat ini selain berkuliah ya, Kak? Ya. Sebenarnya nggak seberapa sibuk banget sih. Oke. Jadi ada beberapa organisasi kayak organisasi BEM ITS, terus ada LMB ITS dan beberapa organisasi lain yang masih banyak lagi. Terus juga lagi running event nih, beberapa event di ITS gitu. Baik, banyak banget ya kesibukan Yeah. dari Kak Devinta ini. Memang mahasiswa aktif ya? Iya, sepertinya seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Karena kelihatan banyak banget aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan dari Kak Devinta ya. Nah, aku tuh sempet ini Kak, notice beberapa artikel, beberapa kayak mentionan di Instagramnya Kak Devinta. Itu kalau Kak Devinta nih dapat pengalaman menang di PIMNAS. Bener nggak? Bener banget. Bener banget. Nah, kali ini Sobat Vokasi kita bakal bincang soal PIMNAS karena Kak Devinta ini merupakan pemenang ya? Yeah. Pemenang dari PIMNAS tahun 2023. Nah, mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam tentang PIMNAS dan juga prestasi-prestasi dari Kak Devinta, mungkin dari Kak Devinta bisa menceritakan apa sih itu PIMNAS? Oke, jadi beberapa event-event atau lomba-lomba yang ada di ITS atau ada di Indonesia itu yang pertama ada PIMNAS kan. Nah, PIMNAS ini tuh sebagai ajang lombanya mahasiswa gitu. Jadi apa sih PIMNAS itu? PIMNAS adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional gitu. Oh gitu. Iya. Jadi PIMNAS itu merupakan suatu perlombaan yang memang diadakan oleh pemerintah gitu Iya. ya Kak? Kurang lebih baik. Dan itu untuk pesertanya sendiri berarti anak-anak kuliah? Ya, anak-anak kuliah. Oke. Dari beberapa pulau atau provinsi yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti semua mahasiswa di Indonesia ini bisa ikut PIMNAS. Bener banget. Oke, mungkin ada kayak syarat-syarat khusus atau kayak fun fact tentang PIMNAS sendiri. Misal kayak PIMNAS itu diikuti oleh mahasiswa yang gini-gini atau kayak fun fact khusus misal kayak PIMNAS ini apa gitu. Sebenarnya kalau PIMNAS itu kita bebas aja, kita mau ikut atau ikut apa enggak itu bebas. Tapi kalau di ITS sendiri itu kan ada beberapa seleksi nih, kan ada yang namanya Liga ITS. Nah, itu kayak semua mahasiswa itu disuruh buat proposal. Iya, membuat proposal buat diajuin ke Liga ITS dulu. Habis itu setelah lolos di Liga ITS baru kita kayak bikin proposal yang ke-upload Simbal Mawa kayak gitu, Mbak. Berarti ada proses pengolahan di ITS dulu. Setelah itu nanti kalau misalnya dari ITS itu sudah
lolos, kita sudah lolos, nanti baru dikirim ke Pimnas. Bener banget. Baiklah kalau seperti itu. Nah, mungkin aku mau nanya ke Kak Devinta nih, gimana sih rasa atau kayak kenapa sih kok bisa termotivasi untuk ikut Pimnas? Karena kan kayak sebagai mahasiswa biasa gitu kan, kayak ikutlah lomba Pimnas, kayak kenapa tiba-tiba terinisiasi untuk mengikuti Pimnas gitu? Mungkin bisa diceritain ke sobat vokasi di rumah. Ya sebenarnya itu awalnya emang aku nggak ada basic buat yang ilmiah banget gitu kan. Oke. Karena aku dari SMK ya, dari SMK yang awam banget buat bikin proposal atau bikin karya ilmiah itu awam banget. Tapi waktu itu kayak coba-coba gitu. Jadi ada beberapa dari Instagram vokasi, terus ada Instagram pokoknya yang ada di ITS itu kayak ngeinfoin gitu kalau adanya Pimnas. Hanya tertarik nih buat ikut ajang Pimnas gitu, kayak pekan ilmiah ini. Akhirnya ya udah, akhirnya cari-cari nih timnya gitu. Terus kok lama-lama ketagihan, akhirnya lolos tahap 1, tahap 2, lolos sampai akhirnya ke Pimnas kayak gitu. Oke, siap. Tadi kan banyak banget ya tahap-tahapnya, Iya, mulai banyak. dari Liga ITS dulu, terus cari-cari kelompok, anggota-anggota kelompoknya, terus ada tahap-tahap lainnya lah, masih Iya, banyak. banyak banget. Nah, gimana sih cerita lika-liku Kak Devinta ini dalam mengerjakan Pimnas gitu, mengikuti Waduh. Pimnas? Karena kan setahu aku ya Kak, kalau Pimnas itu jangka waktu pengerjaan, terus pengerjaan proposal dan lain sebagainya itu emang panjang banget. Panjang banget. Nah, mungkin sempet bambet kah atau kayak sempet ngilang kah karena jangka waktunya yang terlalu lama Iya, kan. Pasti bener-bener. semua orang tuh pernah ngerasain kayak aduh aku pengen dulu lah, capek deh, selesai deh gitu. Gimana lika-liku cerita dari Kak Devinta? Kalau ditanya lika-liku ini emang agak berat sih. Soalnya Oke. kan kita menuju ke Pimnas itu kan ada beberapa tahap-tahapan kan. Dan itu nggak cuman 1 bulan atau 1 mingguan gitu kan, nggak mungkin. Karena Pimnas sendiri itu jangka waktu lombanya itu panjang banget. Bisa sampai kalau dari liga sampai Pimnas itu kalau dihitung hampir setahun gitu. Oh, wow. Jadi itu sebuah lomba yang emang menurutku emang besar gitu ya, kayak gitu. Terus habis itu liku-likunya yang pertama nih, kan kita sebelum ke tahap Pimnas itu ada tahap proposal nih. Nah, di situ kan pasti banyak nih ada beberapa teman-teman yang emang kayak awam gitu, tapi dari ITS itu bisa menyediakan Ksatria 10 November itu ke SN lah, itu menyediakan dan mewadahi bahwa kita yang awam itu bisa dibantu gitu buat bikin proposal yang baik. Itu kayak gimana. Terus apalagi aku kan PKM-nya PKM VGK kan, Oke. video gagasan konsultif. Nah, di situ kan apalagi jurusanku yang statistika bisnis kan beda nih sama VGK yang bentukannya Video. video. Nah, jadi kayak pasti kita juga perlu kayak tim yang emang bener-bener relevan, Saling melengkapi. gitu kan. Kayak kita butuh editor, terus kita butuh Kameramen. animator, kameramen, terus yang emang kayak suka bikin proposal itu keilmiahan kayak gitu kan. Rasanya jadilah kita buat tim yang emang fun fact-nya timku VGK nih PKM yang bisa lolos itu dari vokasi semua nih, Oh Mbak. wow, tepuk tangan dulu dong. Berarti semua anggota Pimnasnya Iya, dari vokasi. vokasi. Jadi kayak emang dari vokasi ini juga support banget gitu anak-anaknya gitu, mahasiswanya itu support gitu buat ambisius ikut Pimnas itu banyak banget gitu. Terus habis itu akhirnya setelah kita udah dapet nih timnya, akhirnya kita buat proposal. Nah, sebelum proposal kita juga bakal ada kayak kesibukan dari teman-teman masing-masing gitu Iya, kan. tentu. Jadi kayak aku berusaha buat ngecatuin mereka, kayak merangkul gitu biar mereka tuh gak hilang-hilangan gitu. Oke. Biasanya kalau mahasiswa ITS gitu kan bahasanya hilang-hilangan Iya, gitu benar-benar. Terus jadi ya akhirnya kita rangkul, terus akhirnya ya alhamdulillahnya di tahap selanjutnya itu upload Simbel Mawa itu lolos gitu. Pendanaan. Akhirnya alhamdulillah nih kita lolos pendanaan dan lanjut ke PKP 2 di presentasi. Nah, waktu itu sempet kita itu kayak ada Bikom gitu ya. Bikom sebelum PKP 2. Nah, di situ aku sempet kesulitan banget karena waktu itu ada beberapa timku itu yang bener-bener kayak ngilang terus kayak ketiduran gitu. Padahal itu tuh kayak latihan presentasi buat besok. Tapi kita itu kayak masih kayak bingung gitu loh, kayak semua itu ngeblank tiba-tiba ngeblank gitu kan. Kayak
kita jadinya kayak ngestak di situ-situ aja, jadi gak ada materi-materi luas yang lagi gitu yang kita pelajari itu apa, jadi kita kayak hilang semua. Terus habis itu kayak Bikom sama dosen-dosen ITS itu kayak diem semua, nggak bisa jawab gitu, kayak kok besok itu udah presentasi loh, tapi kok kenapa kayak gak bisa jawabnya gitu, kayak kita grogi. Akhirnya alhamdulillahnya kayak Allah itu kayak ngasih kemudahan gitu ke kita semua buat waktu hari H presentasi itu semuanya tuh lancar. Nah, waktu di presentasinya juga sempet ada bambetnya lagi, ada lika-likunya lagi. Apa tuh Kak? Jadi tuh kayak kan aku bagian operatornya nih. Nah di situ aku tuh kayak nggak bisa next slide gitu loh. Iya, jadi terus, kayak buang waktu, kan waktunya itu 10 menit ya. Jadi buang waktu itu sekitar 2 menit, 2,5 menitan gitu. Wah, jadi kayak banget ya. Iya, jadi untungnya itu kita kayak saling melengkapi itu tadi sih. Asik. Jadi alhamdulillahnya bisa nyampe kurang dari 10 menit gitu alhamdulillahnya. Jadi kayak juri-juri itu yang bagian penilainya itu kayak sempet gimana Mbak, ada yang kesusahan apa enggak? Soalnya kan waktunya berjalan gitu. Alhamdulillahnya sih bisa tembus itu tadi ya, karena berkat doa teman-teman, terus dosen pembimbing juga yang selalu support dan nemenin kita dari awal sampai akhir, terus sama doa orang tua kayak gitu. Oke, siap. Berarti banyak banget ya yang mendukung Kak Devinta dan juga teman-teman anggota Kak Devinta itu dalam mengikuti Pimnas ini, makanya bisa sampai di titik ini. Betul. Gak gitu lagi Mbak, kan gimana? Itu kan masih di PKP 2 nih. Belum nah, ke kan belum Pimnasnya. lagi Pimnasnya kan. Nah, waktu pengumuman Pimnas itu kayak semuanya kan kayak lagi sibuk semua nih, pada kaget karena kayak tiba-tiba kita dapat pengumuman kalau kita itu benar-benar lolos Pimnas. Jadi kayak semuanya kayak pada nangis gitu, kayak gemeter gitu. Shock kayak, gitu ya. Iya, nangis, Kak. Kayak sedih banget kalau diinget-inget kayak teman-teman waktu itu tuh kayak aku gak nyangka gitu, kayak sampai itu tuh sampai di titik ini. Di titik Pimnas itu kayak gak nyangka, terus akhirnya kayak bersyukur aja sih. Terus habis itu waktu ke Bandungnya itu tuh kayak kenapa nggak tahu itu aku tiba-tiba sakit gitu. Apalagi kan aku sebagai ketua ya. Sebagai ketua kayak tiba-tiba sakit, terus teman-temanku ini aku kayak bingung gitu loh. Sedih kalau bingung karena sebagai ketua gitu kan. Kayak tiba-tiba itu nggak tahu ya, waktu di Bandung itu kan tiba-tiba sakit nih. Aku ini tiba-tiba sakit, ngedrop, kayak suaranya hilang semua, tapi teman-teman tuh support gitu. Terus akhirnya kayak kita belajar, terus akhirnya aku tetap kayak ngusahain buat ngebimbing teman-teman. Terus apalagi ada beberapa teman-temanku ini yang benar-benar kayak mendampingi gitu. Terus habis itu kayak ya akhirnya kita benar-benar latihan semaksimal mungkin sampai di hari H sebelum Pimnas presentasinya itu malamnya tuh kita sempet banget kayak kolaborasi buat latihan sama temenku. Nah temenku ini yang kan ada beberapa tim nih, ada Rian, ada Anwar, terus ada Melita, ada Tepi kayak gitu. Jadi kita bener-bener kayak berdoa buat besok itu kita kayak semoga lancar-lancar aja gitu. Apalagi kita dari ITS juga mewadahi semua itu, terus dari dosen pembimbing juga sangat support sama kita kayak gitu sih. Oke. Jadi sedih ya guys, mengingat-ingat masa masa huru-hara perjuangan, masa-masa perjuangan pada saat Kak Devinta ini dari awal membentuk kelompok, terus akhirnya bisa sampai ke Pimnas dan dapat juara. Dan lika-likunya itu ya sampai drop itu tadi ya, sampai drop. Terus beruntungnya teman-teman Kak Devinta ini selalu melengkapi dan juga mendukung. Ada kata-kata nggak buat teman-teman Kak Devinta? Kata-katanya nih dikit aja Kak, dikit aja. Kata-katanya semoga teman-teman bisa, kan sekarang kan udah Pimnas ke-37 ya. Semoga teman-teman bisa lolos di Pimnas selanjutnya dan bisa membawa medali emas juga, karena kita juga harus bisa mendapatkan juara umum di ITS gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Oke, tadi kan kita udah cerita-cerita terkait tahap-tahapan dari Kak Devinta dalam berjuang mendapatkan medali emas ya, medali emas di Pimnas. Nah mungkin setelah
Kak Devinta mendapatkan medali emas tersebut, apa sih benefit yang Kak Devinta rasakan setelah menjadi pemenang tersebut? Apakah mendapat apa gitu dari ITS atau kayak mendapat dari pemerintahnya apa gitu? Yang pertama seneng banget karena kan waktu pengumuman nih malamnya nih, itu kayak teman-teman langsung pada rame nih di grup, terus pada ucapin selamat gitu kan, kayak seneng. Terus apalagi kan dulu itu waktu pertama kali masuk di ITS tuh kayak pengen punya kayak apa ya, pengen membanggakan gitu. Itu pengen diupload di IG-nya IG Ditmawa gitu. Siapa sih yang nggak mau upload buka di IG ya, Ditmawa kan. Terus kayak emang kayak punya cita-cita buat pengen masuk juga gitu loh, di post juga sama Ditmawa. Tapi alhamdulillahnya juga bisa di post gitu. Terus habis itu kayak benefit yang kakak rasain. Oh ya, benefitnya lagi sering diundang buat kayak bincang-bincang kayak gini. Terus kayak dibikin artikel kayak gitu-gitu. Terus kayak kalau dari terkenal ITS ya. Iya sih, bener banget. Kayak kamu ya Pimnas kayak gitu. Terus kalau ada teman-teman datang ataupun yang lagi nyapa gitu. Iya. Pimnas ya. Terus Kak. Terus tuh kalau dari ITS juga dapat ini sih kayak benefit juga dari ITS. Kemarin juga udah dapet. Berapa tuh? Aduh banyak. Waduh, banyak. Aku ngerekomendasi banget sih buat ikut lomba-lomba karena ITS itu baik banget. Kayak mahasiswanya meskipun dapat juara 1, 2 atau 3 itu bakal dapat ini ya. Dapat cuan. Dapat cuan guys. Dapat cuan. Iya. Jadi dari ITS sendiri itu berarti memberikan itu tadi. Siapa sih yang nggak suka? Siapa nggak suka ini? Iya. Terus ada hal lain nggak, benefit lain nggak Kak? Misal kayak pada saat pengumuman dari pemerintahnya gitu, mungkin dari pihak penyelenggaranya itu kakak mendapatkan apa? Benefit apa? Yang pertama sertifikat sih. Iya Terus sih. tuh dapat medali juga. Medali emas terus ya. Dapat hadiah juga kayak gitu. Oke, berarti banyak banget benefit yang dirasakan oleh Kak Devinta sendiri ya, baik itu dari ITS maupun dari pihak-pihak luar lainnya. Contohnya aja membuat Kak Devinta ini makin melejit ya. Seperti saat ini kan diundang ya. Iya, bener banget. Bener kan? Seneng. Seneng nggak kalau misalnya diundang-undang kayak gini Kak? Ya seneng banget sih. Oh, seneng banget. Jadi kayak berbagi pengalaman juga ke teman-teman yang lain. Bener. Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh kayaknya. Mungkin apa yang membuat Kak Devinta ini merekomendasikan Pimnas ini buat teman-teman sobat vokasi di rumah? Ya karena yang pertama nih, Pimnas kan ajang bergengsinya mahasiswa nih. Iya ya sih, kan? iya. Soalnya jangka waktu buat ke Pimnasnya itu hampir 1 semester atau setahunan lah. Jadi kayak aku menyarankan buat ikut Pimnas ini juga, dan apalagi kalau kan Pimnas itu juga dapat SKS Mbak, bisa dikonversi. Iya. Berarti kemarin tuh dapat 20 SKS. Wow. Tapi karena di kebijakan departemenku sendiri itu jadinya dapat sekitar 15 atau 11 sampai 15 gitu Mbak. Jadi itu juga benefit. Jadi berarti nggak magang lagi gitu ya? Jadi kayak bisa dikonversiin ke mata kuliah yang lain gitu, atau mata kuliah umum yang ada di ITS gitu. Jadi kayak benefitnya itu juga sih, ya kayak dapat SKS. Konversi SKS, terus dapat cuan juga, dapat hadiah, dapat relasi yang banyak, bisa diundang sana sini kayak gitu, kan kayak seneng gitu ya. Jadi aku ngerekomendasi banget buat temen-temen ikut PKM sampai ke Pimnas, atau bisa kayak bisa bertahap dulu lah, kita lolos pendanaan dulu baru kita kayak punya semangat buat ke Pimnas gitu. Jadi kita juga harus pelan-pelan dari awal pendanaan sampai PKP 2 terus sampai ke Pimnas. Jadi kita juga harus tetap berikhtiar gitu biar kita juga bisa kayak dipermudah gitu buat sampai ke Pimnas kayak gitu. Oke, siap. Berarti sangat direkomendasikan ya oleh Kak Devinta. Baiklah, kita tadi udah banyak banget ngobrol sama Kak Devinta terkait dengan dari Pimnas itu tuh apa sih sebenarnya. Terus dari lika-liku Kak Devinta ikut Pimnas sampai tadi agak sedikit terhura Aduh, soalnya kalau diinget-inget itu kayak perjuangannya itu setahun loh kita bareng-bareng, apalagi banyak
kayak klik-kaliku sampai temen itu yang editor itu laptopnya meledak juga. Iya, bener-bener kayak kita chaos gitu. Apalagi kayak bikin apa sih kayak 3D modeling kan nggak segampang itu. Segampang itu pasti susah lah Iya. ya. Jadi kayak sampai laptopnya itu meledak, akhirnya harus beli laptop kembali gitu. Tapi alhamdulillahnya padahal itu kayak pengumpulannya itu udah seminggu gitu loh, seminggu lagi tuh udah pengumpulan. Jadi semua file-file yang ada di laptopnya itu bener-bener alhamdulillahnya kok masih ada gitu loh. Jadi kayak bersyukur banget dan kayak bisa sampai di titik PIMNAS itu benar-benar suatu pencapaian yang sangat luar biasa sih dari aku. Ya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong sobat-sobat Vokasi ada di rumah. Keren banget ya Kak Devinta ini, banyak banget informasi dan juga pengalaman dari Kak Devinta yang bisa di-sharing ke sobat Vokasi yang ada di rumah. Oke, karena keterbatasan waktu nih Kak. Sebenarnya sayang banget, banyak banget yang mau kita obrolin lagi ya ke sobat-sobat Vokasi di rumah. Tapi mungkin bakal banyak lagi segmen-segmen lainnya yang bakal mengundang narasumber-narasumber yang gak kalah keren dan juga kece banget lah intinya gitu ya sobat Vokasi. Nah mungkin sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kita jargon Vokasi. Boleh. Karena kan kita sangat bangga dengan Vokasi iya ya. Dong, Vokasiable banget. Vokasiable. Kalau misalnya aku bilang Vokasi ITS, jawabnya apa Kak? Profesional, karya nyata, juara. Oke, baik. 1, 2, 3. Vokasi ITS, profesional, karya nyata, juara. Yeay. Oke, mungkin bisa kita tutup dulu ya untuk segmen kali ini. Balik lagi nanti ke segmen-segmen selanjutnya dan pantengin terus nih Instagramnya Vokasi ITS karena bakal banyak banget informasi dan juga hal-hal pentingnya yang bakal membuat kalian menjadi bagian dari ITS, khususnya Vokasi ITS. Oke, mungkin langsung ditutup aja. Sekian dari kita, aku Tata dan Kak Devinta. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.